strong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman media pelajar Lampung, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di podcast dan live Instagram kita hari ini. Setelah sekian lama kita nggak podcast ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial dan tema yang menarik nih dari SMA Tusanunyai, sekaligus juara 1 event sekolah favorit tahun ini nih. Jadi nanti kita bakal banyak bahas ya kak ya. Jadi untuk kalian yang kepo tentang SMA ini bisa banget nanti tanya di sesi tanya jawab. Oke, jadi kita langsung kenal aja sama kakaknya ya. Halo kak. Halo kak, halo teman-teman semua. Halo, apa kabar nih kak? Alhamdulillah baik teman-teman. Oke, boleh nih kak perkenalan sedikit ke teman-teman media pelajar Lampung lagi nonton nih, mungkin nama, kelas, hobi dan kesibukannya. Oke kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dena Rabinada. Saya berasal dari sekolah kebanggaan saya yaitu SMA Negeri 1 Trusanunyai. Saya beralamatkan di Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Trusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk hobi saya sendiri yaitu hobi saya itu membaca. Kalau untuk kesibukan saya, akhir-akhir ini saya sedang membantu mempersiapkan les seremoni kelas 12. Jadi hari Sabtu besok kami akan mengadakan les seremoni kelas 12. Oke, padat juga yang menarik kak. Tadi alamatnya di mana kak? Di Gunung Batin Baru kak. Gunung Batin Baru. Itu masih Lampung Tengah, masih satu daerah dari SMA-nya gitu ya Betul. kak? Itu kalau boleh tahu dari sekolahnya itu berapa menit kak? Waktu durasinya gitu? Kurang lebih 30 menit. 30 menit. Oke, jadi pulang pergi itu ya? Enggak Iya. kampus ya? Oke guys, tadi sedikit perkenalan dari ketua OSIS SMA Negeri 1 Trusanunyai. Jadi nanti kita bakal banyak bahas ya kayak dari OSISnya, ekskulnya, kelasnya dan yang lain-lain. Jadi tetap pantengin live Instagram dan podcast kita kali ini. Oke kak, tadi kesibukannya les seremoni ya kak? Iya kak, ya? betul. Oke, kalau boleh tahu nih kak, sekolah ini lagi ngadain apa tadi kak? Les seremoni Betul. buat persiapan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, masuk dan pulangnya jam berapa ya kak kalau boleh tahu? Kalau kita berhubung kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi kita sudah menerapkan sistem pembelajaran full day ini kak. Jadi kita berangkat masuk pukul 7.15 dan pulang pukul 15.45. 15.45. Nah itu kalau boleh tahu nih kak, ekskulnya itu setelah pulang sekolah ada jadwalnya libur atau gimana tuh kak kalau boleh diceritain ke teman-teman? Kalau untuk ekskul itu sudah dibagi dari sekolahnya kak. Jadi sudah dijadwalkan. Misalnya nih saya ikut drum band. Di drum band itu jadwalnya Senin, Rabu, Sabtu, dan di hari Sabtu itu kan kita libur kan kak. Itu dibatasi sampai jam 12 saja. Jam 12 saja? Iya. Kalau misalnya nih ada yang melampaui itu boleh nggak kak? Boleh itu, tetapi kalau udah dengan kepentingan. Misalnya nih drum band udah mau lomba, jadi itu Sabtu tuh boleh digunakan sampai sore. Oke. Ngomong-ngomong tadi kelas 11 4 ya Pak? Iya, Kak, ya. betul. Jadi kalau boleh tahu jurusan apa aja sih Kak yang di SMA Trusanunyai kan kurikulum merdeka ya? Jadi nggak Betul. kayak gimana? Kalau untuk penjurusan, berhubung di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi sudah tidak ada lagi sistem penjurusan kak. Jadi di sekolah kami adanya sistem mata pelajaran peminatan, contohnya seperti sosiologi, ekonomi, biologi, kimia, dan yang paling menarik sih di sekolah kami itu ada bahasa Inggris peminatan. Bahasa Inggris peminatan. Oke, menarik juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12-nya ini ada berapa kelas nih Kak kalau boleh tahu? Kalau di kelas 12 itu ada 11 ruang kelas, kelas 11 ada 12 ruang kelas, kelas 10 ada 12 ruang kelas. Jadi totalnya di sekolah kami ada 35 ruang kelas. 35 ruang kelas. Kalau boleh tahu nih, kira-kira jumlah seluruh siswanya ada berapa nih? Kira-kira aja Kak? Kurang lebih 1.200 siswa. 1.000 banyak juga ya. Jadi pantes ya kalau misalnya menang event sekolah favorit ini benar-benar. Kalau boleh tahu nih fasilitas apa sih Kak yang disediakan SMA Trusanunyai untuk siswanya gitu? Wah, sangat banyak sekali fasilitasnya. Contohnya nih seperti free wifi, Iya, tuh. laboratorium mata pelajaran yang sangat memadai, ruang konseling, UKS, dan lain sebagainya yang menunjang prestasi belajar siswa. Oke, boleh. Nah, nih mungkin teman-teman bertanya-tanya nih kayak masuk ke SMA Negeri Trusanunyai itu gimana nih Kak? Info atau apanya bisa diupdate di mana gitu atau dikunjungi di mana gitu? Kalau untuk info-info seperti PBDB itu bisa dikunjungi di laman Instagram @semansatn di IG sekolah kami atau di IG OSIS juga bisa. Oke, jadi bisa DM juga di situ bisa ya Kak? Betul, ya? bisa, Oke, Kak. menarik banget sih. Jadi kalian nggak perlu ketinggalan infonya ya Kak ya. Dan boleh tahu nih Kak, tadi kan ada ekskul nih. Ekskul apa aja sih Kak? Tadi kan kurang gimana? Ada drum band dan yang lain-lainnya. Iya, Boleh betul. diceritakan Kak ke teman-temannya? Kalau ekstrakurikuler sendiri di sekolah kami ada 21 ekstrakurikuler yang aktif. Iya. Apa aja tuh Kak? Boleh. Kalau beberapanya ada ambalan, PMR, drum band,
paskibra, kir, Oke. habis itu ada olimpiade, silat, voli, basket, futsal dan lain sebagainya. Banyak. Oke. Kalau boleh tahu nih, tadi yang menarik itu kan apa tuh Kak? Paling banyak mayoritas yang diikuti itu apa? Boleh diceritain? Kalau untuk mayoritas, saya tidak bisa ngomong Iya sih. ekskul favorit itu ya Kak, karena itu mereka sudah menyesuaikan minat dan bakat mereka masing-masing. Kalau berbicara tentang ekskul dengan jumlah anggota yang banyak, itu ada seperti drum band, ambalan, PMR, paskibra dan lain sebagainya. Oke, jadi punya ruangnya sendiri-sendiri ya Kak? Betul. Untuk itu. Oke. Ini Kak kan ikut OSIS nih, boleh nggak sih Kak pengalamannya kenapa sih mau ikut OSIS atau jadi ketua OSIS? Pasti kan tanggung jawabnya berat nih. Boleh diceritain pengalamannya ke teman-teman media Baja Lampung? Kalau untuk menjadi ketua OSIS sendiri sih itu ada senengnya, ada sedihnya. Kalau senengnya kan pasti kayak kita seneng nih kalau event kita tuh berhasil kayak Oke, ekskul Kak. Tadi ada 21 ekskul ya Kak? betul. Oke, 21 ekskul tadi yang ini nggak bisa dipilih ya Kak, karena itu kan punya sudah ya. sesuai minat dan bakat siswa. Oke. Nah tadi kesibukan OSISnya gimana Kak? Kakak kenapa sih mau jadi ketua OSIS dan berkecimpung di OSIS itu gimana alasannya? Boleh. Karena dulu tuh saya SMA benar-benar siswa yang pasif sekali. Oke. Kalau di kuliah nih ibaratnya ada kupu-kupu, kuliah pulang. Ya. Kalau saya sepuh-sepuh, sekolah Oke. pulang, sekolah pulang. Jadi Oke. kegiatan saya itu cuman berangkat, belajar, istirahat, pulang seperti itu aja. Jadi ada produktif. Kegiatan saya tidak produktif. Jadi saya di SMA ini mau berubah, ingin memanfaatkan waktu saya di sekolah agar lebih produktif lagi. Oke, Seperti itu, Kak. 24/7 di sekolah ya Kak ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, di sekolah Kakak ada MPK nggak sih Kak? Ada Kak, di MPK kami juga lumayan aktif loh Kak. Oke. Jadi mereka juga ikut andil dalam kegiatan OSIS. Benar-benar membantu lah ya Kak ya? Betul. Nah, menurut Kakak nih, seberapa penting sih organisasi menurut Kakak sendiri? Tadi kan nggak mau pasif ya, karena dulu di Betul. SMP juga pasif, jadi gimana nih Kak motivasinya? Kalau seberapa penting sendiri, penting sekali bagi saya karena organisasi itu ibaratnya rumah bagi saya. Karena kan rumah tidak selalu berbentuk bangunan. Bener-bener. Itu juga kan banyak teman pengalaman relasi Betul, juga ya Kak ya. betul. Terus habis itu kayak apa ya? Event tadi tahun ini ada apa Kak yang dia selenggarakan OSIS kalau boleh tahu? Kalau event-event di sekolah kami pasti kan OSIS itu rutin sekali merayakan hari besar keagamaan, hari besar nasional nih. Contohnya nih, hari besar keagamaan ada di setiap Januari kita mengadakan Natal bersama, iya. Hari Raya Galungan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Kalau untuk hari kebangkitan, hari besar nasional itu ada Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Guru dan lain sebagainya. Kalau untuk di luar itu ada hari ulang tahun sekolah, perpisahan, ada program saya namanya Sehari Teruna Jiwa Budaya atau Sehari Terjaya. Jadi tuh isinya tuh kayak event yang berisikan perlombaan yang zaman dulu gitu, tradisional seperti ya. benteng-bentengan, engklek dan lain sebagainya. Itu hari di bulan apa Kak kalau boleh tahu tadi? Oktober kalau Sehari Terjaya. Oke, berapa lama Kak? Maksudnya jeda waktu, maksudnya berapa hari gitu? Kurang lebih sehari aja bisa kakaknya. Sehari. Karena kan judulnya Sehari Terjaya, Sehari Teruna Jiwa Budaya. Oke, Seperti bener-bener. itu. Nih, ada Salvok sih. Ini seragamnya ini apa Kak? Boleh diceritain ke teman-teman media Baja Lampung nggak? Ini setiap hari apa dipakainya gitu? Kalau untuk seragam ini kami nyebutnya seragam khas. Oh, Dipakainya untuk Rabu dan Kamis. Seragam ini mengapa seragam kayak gini? Seragam sekolah saya kayak gini karena sekolah saya itu berdiri di Transat Bandar Agung atau Transmigrasi Angkatan Darat. Jadi Oh, iya. ada filosofinya sendiri seragamnya. Oke, benar-benar. Jadi unik juga ya Kak ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi prestasi apa sih Kak yang berkesan di SMA Teknik Sanungnya? Apalagi tadi kan ekskulnya pasti banyak banget dong, dan Betul. pasti siswa-siswa juga aktif juga itu gimana Kak? Boleh diceritain? Kalau untuk prestasi terberkesan pastinya event sekolah favorit ini. Alhamdulillah tahun ini bisa mempertahankannya kembali. Nah, pasti kayak tanya-tanya nih Kak, strateginya apa sih Kak buat kok bisa sih menang kayak gitu? Gimana OSIS dan ketua kelas itu menghimpun temen-temennya buat ngevote? Apalagi kemarin dapat 3.000 ya Kak ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Boleh ke teman-teman. Tentunya itu hasil kerja keras OSIS, MBK dan teman-teman ekstrakurikuler. Jadi kami semua itu bekerja sama dengan baik. Oke. Jadi nih, misalnya nih kita mengajak organisasi ekstrakurikuler drum band. Jadi teman-teman drum band ini ngajak purna-purna mereka untuk voting juga seperti itu Kak. Iya, alumninya ya Kak ya. Betul. Jadi itu juga mengajak alumni juga. Oke, mungkin ini nggak kayak ada ancaman lo kalau nggak ini nggak boleh masuk lo. Nggak ada. Ya, oke, nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman media Baja Lampung ada yang mau tanya nih ke SMA Tursanunya dan ketua OSISnya, boleh Kakak admin. Min. Oke.
Ada yang tanya kak? Jadi Kak, dari aku pastinya underscore siswa berprestasi di semester Kak, Gimana? Gimana kak? siswa berprestasi yang ada di Oh, spill mungkin ada nggak gitu? Kalau untuk siswa berprestasi sendiri, ada nih salah satunya Kak Zaibua. Beliau tuh Duta SMA Nasional tahun 2023. Alumni ya deh mbak. Iya, Dia alumni. kuliah di mana kak kalau betul? Kuliahnya di Unila. Oh, Unila. Oke. ada lagi nih Kak, dari Sinta Aulia 51 berdiri sejak tahun berapa sih Kak salah satu perusahaannya itu? Untuk berdirinya, kami berdiri pada tahun 1991 pada tanggal 5 Mei. Tadi di terusan ya. Tuh. Oh, ini lagi ada lagi Adi BETSR 09. Apa ciri khas mangsa perusahaannya itu Kak? Oke, jadi khasnya nih kas mungkin Tentunya ciri khas kami ya seragam ini, karena kan nggak semua sekolah memakai seragam seperti ini, nggak punya baret, nggak semua orang punya baret, punya pangkat seperti itu. ada lagi kak. Pengalaman halu apa sih Kak yang pernah Kakak alami saat mengikuti organisasi? Kalau untuk pengalaman menarik sendiri, semuanya menarik ya kak. Lebih bukan ke menarik sih, Iya. lebih ke berharganya. Karena kan kita kan berorganisasi itu mencari pengalaman juga kan kak, seperti itu. Oke, kesan-kesannya. Oke, terima kasih teman-teman dari Pelajar Lampung yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi ke obrolan kita lagi ya. Kak, tadi itu kan apa ya? Ciri khasnya baju ya. Nah, tadi itu kayaknya slogannya itu apa? JJJ itu ya, Kak? Betul. Boleh sih Kak dijelaskan itu apa ya? Kak? Jadi The Jitu itu adalah slogan sekolah kami yang artinya yaitu D itu disiplin, J itu jujur, I itu intelektual, T itu tanggung jawab, dan yang terakhir itu U adalah unggul. Seperti itu kak. Oke, jadi disiplin terus daya terus Jujur, intelektual, tanggung jawab, dan unggul. Oke, benar banget ya. Jadi kayak maknanya ini banget ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan kesibukannya tadi itu mau ada upacara seremonial ya besok Betul. Sabtu ya. Nah, pernah sampai malam nggak Kak? Kira-kira? Tidak kak, mungkin besok hari Jumat kita bermalam karena kan Oke, fotografernya atau videografernya itu dari Kalirejo, jadi mereka takutnya kecapean kalau di hari hanya. Iya, benar-benar. Nah, prestasi kakak sendiri apa nih? Tadi ikut drum band ya kak? Betul. Ada juaranya nggak tuh kak? Boleh Betul. Alhamdulillah kami juara umum juara bertahan dari tahun 2022 sampai 2023 juara umum kirab drum band tingkat provinsi Lampung dan juga juara umum kirab drum band tingkat kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023. Alhamdulillah. Bener-bener. Jadi kayak bangga banget ya juara umum tadi ada kak? Betul, Oh, juara umum. Mana kak? Seprovinsi. Provinsi Lampung. Oke. Tadi boleh lagi kak? Tadi pengalaman lagi tadi diceritain lagi kak gimana? Pengalaman menjadi ketua OSIS tadi kan pingin aktif ya biar gak Betul. pulang Biar nggak pasti-pasti banget, betul. Bener-bener kak. Jadi kenapa saya ingin menjadi ketua OSIS atau berkegiatan di OSIS dengan aktif itu karena saya dulu benar pasif sekali di SMP. Saya sangat ibaratnya tuh apa ya, flat gitu hidupnya. Kayak kalau di SMA kan ibaratnya ini detik-detik terakhir sekolah ya, Iya, 3 tahun iya, terakhir iya. sekolah. Jadi kayak nggak mau buang-buang kesempatan ini. Nah, cita-cita kakak sendiri apa nih kak? Boleh nggak diungkapin ke teman-temannya? Mungkin ada yang mau tahu sih apa kak? Cita-cita. Iya. Kalau untuk cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses. Amin. Semoga tercapai ya kak ya. Amin. Nanti kan ketua OSIS itu pasti harus bisa memimpin ya kak. Betul. Nah, cara kakak bisa memimpin teman-teman tuh gimana? Pasti kan ada teman-teman yang maaf yang ngomong kayak ya rada gitu atau gimana? Itu gimana kak? Gitu. Sederhana saja, saya itu tipe yang pemimpin yang bersamai anggota, bukan yang mengendari anggota, seperti itu. Jadi kayak nggak itu ya apa? Saing suruh-suruh gitu. Betul, Ya, saya juga bersama membersamai ya. mereka seperti kegiatan. Nah, nih kak, mungkin terakhir atau ini ya, apakah ada pesan-kesan untuk generasi muda untuk saat ini nih? Kalau pesan saya rajin belajar saja, jangan terlalu banyak main, dan yang paling penting apa namanya itu? Organisasi ya kak ya? Pintar-pintarlah dalam memimpin diri. Oke, seperti itu. iya. Karena siapa lagi yang memimpin diri kita kalau bukan kita sendiri? Karena kita kalau tidak dipimpin oleh diri kita sendiri, pasti kita akan dipimpin oleh orang lain dan kita akan diikuti orang lain. Oke, bener banget, top sih. Itu kayak kita harus juga memimpin diri kita sendiri Betul, ya kak ya. mengontrol diri sendiri. Nah, untuk
kesan dan pesan untuk adik tingkat nih yang mungkin lagi mau lanjut ke SMA atau mau ke SMA Tusanunnya khususnya ada nggak Kak? Betul. Kalau untuk adik tingkat semangat ya Oke. untuk masuk sekolah kita. Oke, Kalau untuk terima- adik tingkat yang kelas 10 nih, rajin belajar, tingkatkan prestasi kalian. Jangan bicara tentang apa sih yang diberikan sekolah untuk kita, Oke, tapi bener. pikirkan tentang apa yang sudah kamu berikan untuk sekolah. Oke, bagus banget sih. Oke, Kak, terima kasih banyak ya, Kak. Kak Danar ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Semoga sukses selalu dan terima kasih untuk datang nih ke podcast kita. Lain kali mungkin kita bisa dengerin lagi ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak, untuk teman-teman yang sudah nonton dan ada yang nanya. Oke, boleh. Gimana, Kak? Ini dari Veronica __. Ekskul paling banyak minatnya ekskul apa? Oke. Kalau ekskul paling banyak peminatnya mungkin ada Paskibra, drum band, PMR, ambalan dan lain sebagainya. Karena kan itu juga udah sesuai minat dan bakat teman-teman semua ya Kak. Jadi kita nggak bisa memaksakan ekskul ini harus gini, harus gini gitu. Oke, iya, nggak bisa sih kita nyuruh orang untuk suka gitu ya, Kak ya. Betul, Iya. itu Jadi sudah sesuai susahnya dengan terpaksa gitu. minat dan bakat siswa. Oke. Ada lagi, Kak? Ekskul ini. Kak, pengalaman apa yang paling berkesan sama jadi ketua OSIS? Kalau pengalaman berkesan sendiri, ya itu tadi saya setiap habis kegiatan itu pasti makan bareng sama OSIS sih. Karena kan itu tidak bakal ketemu di organisasi lain menurut saya. Ada lagi satu lagi dari Lia Lestari __. Apa tanggapan kakak tentang bullying di sekolah? Kalau untuk bullying sendiri berhubung saya anggota dari agen perubahan anti perundungan di sekolah, jadi perundungan itu menurut saya sangat tidak baik ya, tidak terpuji sekali. Karena tidak ada gunanya kita membeli orang, karena kan orang juga mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tenang di dunia ini kan, seperti itu Kak. Karena jatuhnya nanti kayak kita nggak boleh sih yang namanya kayak gitu kan karma juga bisa ya. Betul, karena kan ada hukum karma juga di dunia ini. Ada lagi, Kak? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya ya. Semoga ilmunya kembali kita. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini. Semoga ilmunya tersampaikan dengan baik dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.